Siapapun dia yang lemah, yang Tuhan tempatkan dalam keluarga, baik di rumah maupun di gereja atau dalam komunitas atau dalam pelayanan, maka kita harus bahu-membahu membawa mereka dalam jalan yang telah kita lalui. Siapapun dia yang lemah, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, di dalam komunitas maupun di rumah saudara dan saya, harus bahu-membahu membawa mereka kepada jalan yang saudara dan saya sudah lewati itu. Sebab tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan tempatkan saudara dengan orang-orang itu dalam komunitas saudara. Tuhan gak mungkin iseng. Karena Tuhan tahu lewat saudara dia harus mendapat sesuatu. Ada sesuatu dalam saudara yang mau Tuhan impartasikan kepada orang lain lewat kehidupan saudara. Dan saudara akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Satu waktu di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, 6 bulan saya kasih kamu dengan dia. Kamu bikin apa sama dia? 6 bulan sudah dia di rumah sakit dan kamu tahu. Tapi kapan terakhir kamu bilang Yesus mengasihimu? Haleluya. Saudara kan tidak mungkin saudara dalam satu komunitas, terus saudara sendiri yang dewasa, terus yang ini terus anak-anak dan saudara terus bermain dan saudara yang paling hebat dari mereka. Dan ini terus yang bayi terus, enggak mungkin. Harus kan kita bertumbuh sama-sama. Saudara pun gak mau main sama bayi. Saudara pasti mau yang sebaya dengan saudara. Amin. Dalam kehidupan rohani pun harus begitu. Jadi kita yang kuat harus menanggung yang lemah. Artinya saudara dan saya harus mengerti orang lain. Itu harga mati. Selamat pagi. Selamat pagi juga bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online. Haleluya. Nah, saudara, kita akan belajar lagi di hari ini. Saya percaya minggu lalu kita semua sangat diberkati dengan apa disampaikan oleh Bapak Gembala. Bapak Gembala sampaikan buat kita semua hal pertama yang harus saudara dan saya kerjakan atau hal yang selalu Tuhan minta dari kita, yaitu saudara dan saya harus tetap mendengar Tuhan. Kalau kita mendengar, maka kita akan memiliki ide yang dituntun oleh firman, dan firman itu akan menuntun kita supaya kita bisa berpikir seperti Kristus. Nah, saya percaya saudara diberkati dan kita masih ada dalam tema besar, yaitu kita berjalan dalam kesatuan atau walk in unity. Saudara, tahun ini gereja kita akan berusia 31 tahun. Sudah cukup dewasa dan saya bersyukur buat orang-orang yang kalau saya lihat masih ada sama-sama dengan kita dari tahun-tahun awal, tetap berdiri bersama, tetap melayani bersama, sekalipun ada yang rambut su putih, ada yang punya anak, su tambah gede, tapi saudara tetap setia melayani dan saya bersyukur juga untuk saudara yang memilih bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini, sekalipun ada banyak tantangan, pergumulan, gesekan dalam pelayanan, dalam komunitas, tapi saudara tetap komitmen untuk bertumbuh bersama dengan kami. Juga saya bersyukur untuk saudara-saudara yang memilih bertumbuh sekalipun lewat online, tapi saudara ada bersama dengan kami. Saya percaya semua jerih payah kita dalam Tuhan tidak ada sia-sia. Haleluya. Nah, hari ini kita sama-sama duduk dengar firman, kita sama-sama dengar firman yang sama dari pengkhotbah yang sama. Tapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri atau satu hal yang perlu saudara dan saya sadari, tidak semua kita berada dalam posisi rohani yang sama. Setuju? Kita memang sama-sama dibenarkan oleh pengorbanan Yesus, artinya kita sama-sama di hadapan Tuhan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama-sama dibenarkan, sama-sama diampuni, tetapi dalam pertumbuhan rohani tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang bertumbuh lebih cepat, ada orang-orang percaya yang dewasa lebih cepat dari orang percaya lainnya. Nah, nanti kalau saudara lihat nanti sebentar kita baca dalam Roma 14 dan 15, Paulus juga buat perbedaan ini, saudara. Sama-sama orang percaya yang dibenarkan, tetapi ada orang percaya yang kuat secara iman, ada orang percaya juga yang lemah secara iman. Jadi ini ada dua kategori yang Paulus katakan buat jemaat yang ada di Roma.
Nah kalau saudara lihat juga di Korintus, dia juga bikin perbedaan antara jemaat di Korintus, ada yang bayi secara rohani, ada yang dewasa. Nah Yohanes juga malah bikin 3 kategori untuk orang percaya. Ada orang percaya anak-anak, ada orang percaya sebagai anak muda, dan juga bapak-bapak. Ini semua bicara perkara rohani. Jadi saudara dan saya bisa lihat di sini, ada orang percaya yang kuat dan ada orang percaya juga yang lemah. Karena itu, disinilah Paulus buat seruan agar orang percaya yang kuat secara rohani bisa hidup dalam kerukunan, dalam kesatuan dengan orang percaya yang masih lemah secara rohani. Karena tidak bisa dipungkiri saudara, konflik itu banyak terjadi karena pertumbuhan rohani yang tidak merata. Haleluya. Jadi judul hari ini yang saya mau ambil buat kita sederhana saja, yaitu hidup rukun. Mari kita buka firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 1 sampai 10. Roma 15 ayat 1 sampai 7. Roma 15 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah saudara, saya akan berbagi dengan kita cuma 3 poin saja cukup. Pagi, siang, malam. 3 poin buat kita. Yang pertama yaitu kita yang kuat harus menanggung yang lemah. Nah saudara, surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, satu yang saya mau sampaikan buat saudara supaya saudara tahu, Paulus itu adalah rasul. Dia menulis surat kepada jemaat di Roma, tapi dia rasul yang belum pernah pergi ke Roma. Padahal dia rasul bagi orang-orang yang non-Yahudi, dan Roma merupakan pusat dari kebudayaan Yunani, dan Paulus itu rasul bagi orang-orang Yunani. Nah, dia belum pernah bertemu langsung dengan jemaat di Roma, saudara. Tetapi menariknya dia tidak pernah ke Roma, tetapi Paulus itu mengajarkan doktrin-doktrin yang mendalam bagi jemaat ini. Kalau saudara belajar dari pasal 1 sampai pasal 11 itu semua berisikan doktrin-doktrin yang sangat syarat dengan poin-poin teologis yang mendalam. Saudara lihat nanti di kitab Roma itu. Nah, di Roma itu ada orang-orang Yahudi di Roma. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di Roma ini, mereka tuh selalu menganggap bahwa orang-orang yang non-Yahudi itu orang-orang yang gak ada punya apa-apanya. Nah orang-orang Yahudi itu mereka bilang mereka tuh yang paling superior daripada orang-orang yang non-Yahudi. Mereka klaim bahwa kita nih Yahudi asli, kalian tuh bukan ada apa-apanya. Nah orang-orang Kristen Yahudi juga memandang orang-orang yang non-Yahudi itu sebagai orang yang bodoh, yang najis, yang tidak sopan, yang tidak menghormati Taurat Musa. Tetapi sebaliknya juga orang-orang yang non-Yahudi juga menganggap orang-orang Yahudi bahwa mereka ini mengabaikan kabar baik tentang Yesus demi obsesi mereka terhadap hukum-hukum Yahudi. Jadi kedua kelompok Yahudi dan non-Yahudi ini, mereka ini saling menjelekkan satu dengan yang lain, saudara. Nah, jadi Paulus harus mengurus kedua kelompok ini. Makanya kalau saudara nanti yang baca Alkitab, saudara bisa perhatikan. Roma pasal 1 itu Paulus bicara khusus kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dia bilang buat mereka, kalian semua ini, kalian ini dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Itu pasal 1. Pasal 2 dia bicara khusus buat orang-orang yang Yahudi. Dia bilang, kamu yang suka menghakimi, kamu pun tidak luput dari dosa. Kamu yang mengajar jangan mencuri, kamu sendiri mencuri. Kamu yang bermegah dengan hukum Taurat, kamu sendiri melanggar hukum Taurat. Oleh karena kamulah bangsa ini dihujat oleh
nama Allah dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Jadi pasal 2 itu dia bicara khusus untuk orang-orang Yahudi. Pasal 3 dia bilang buat dua-dua, Yahudi dan non-Yahudi. Dia bilang, kalian berdua ini semua berdosa. Tidak satu pun yang benar. Upah dosa itu maut. Tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Jadi pasal 1 buat yang non-Yahudi. Pasal 2 buat Yahudi. Pasal 3 buat yang dua-duanya. Pasal 4 dia bilang buat Yahudi bahwa kalian pun Bapak Abraham itu dia dibenarkan karena iman. Pasal 5 dibicara juga untuk yang non-Yahudi. Terus begitu sampai dengan pasal yang ke-11. Masuk pasal 12, Paulus bilang buat dua-dua. Kalian berdua ini persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Dia bilang, kasih itu yang pura-pura. Hormati pemerintah. Dia bilang, buat dua-dua. Dia bilang kalian itu harus saling mengasihi. Jangan ada pun satu berhutang kepada siapapun juga. 15 dia bilang yang kuat menanggung yang lemah. Sampai pasal terakhir. Pasal 16 di situ cuma ada salam. Nama-nama di situ. Nah kalau saudara lihat ada nama-nama Yahudi seperti Priscilla, Aquila itu nama-nama orang Yahudi. Terus yang lain tuh nama-nama orang Yunani. Apa maksudnya? Maksudnya Paulus mau bilang bahwa kalian berdua tuh hidup baik-baik sudah. Karena kalian berdua itu sama-sama ditebus oleh Kristus. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 16, nah itu sudah isinya. Amin. Mari kita pulang. Barang saudara ada sepanin jadi. Nah jadi saudara Paulus itu memang seorang teolog yang hebat. Seorang pemikir yang hebat juga. Seorang hamba Tuhan yang peka. Tetapi dia juga seorang yang sangat peka dengan perasaan orang. Makanya dia tahu kapan dia bicara untuk yang non-Yahudi. Kapan dia bicara untuk yang Yahudi. Nah tadi di pasal 15 ayat 1 dia bilang, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang orang yang tidak kuat. Nah ini bicara bagaimana kita yang kuat menopang orang lain yang lemah. Apa maksud yang kuat menopang yang lemah? Apa maksud yang kuat menopang yang lemah? Kalau saudara baca pasal 14 baru saudara tahu konteksnya. Nah saudara, persoalan yang dihadapi kedua kelompok ini cuma satu. Yaitu soal makanan. Jadi satu yang saudara harus ketahui bahwa gereja di Roma itu mereka ikut gereja-gereja waktu ikut orang Israel. Kalau ibadah itu selalu ada makannya. Jadi kalau saudara ibadah ada makan itu betul sudah. Ibadah orang Israel dan jemaat mula-mula itu selalu ada makan. Karena itu buat mereka itu rohani. Waktu mereka makan ada interaksi satu dengan yang lain. Nah kebiasaan makan bersama itu yang menjadi persoalan kedua jemaat ini. Karena di Roma kan bukan cuma jemaat yang orang Yunani tapi juga ada orang Yahudi. Dan saudara orang Yahudi itu mereka terbiasa makan tuh dengan banyak sekali aturan. Dari mulai jenis daging yang dimakan itu daging tertentu. Saudara bisa lihat nanti di dalam Ibrani 11. Tidak semua daging mereka makan. Jadi orang Yahudi itu cuma makan daging-daging tertentu. Bukan cuma soal bahannya tapi proses pembuatannya juga ada aturannya. Mau ke pasar ada aturannya, balik ada aturannya, cara mencuci ada aturannya, cara penyajian ada aturannya. Semua ada aturannya. Mungkin cuma cara store saja kapal yang enggak ada aturannya. Tapi buat orang Yahudi semua itu ada aturannya. Nah, kalau saudara pernah ke Israel, atau saudara yang ke restoran-restoran Yahudi, ada satu kata. Kalau saudara lihat di restoran tuh ada tulisan kosher. Nah, itu ada tulisan kosher. Nah, itu maksudnya apa? Itu artinya halal bagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu makan cuma kalau ada restoran tuh tulis kosher, makanya itu cocok dengan mereka punya tradisi. Jadi mereka nggak makan di semua restoran. Harus yang halal bagi mereka. Itu orang Yahudi. Jadi sampai sekarang di restoran-restoran mereka tuh mereka cuma mau makan yang ada tulisan kosher. Nah saudara bayangkan orang-orang Yahudi yang penuh aturan, yang makan harus dengan makanan tertentu, kumpul dengan orang-orang non-Yahudi yang bawa makanan dari rumah, yang semua apa saja mereka makan saudara. Semua yang berkaki 4 mereka makan kecuali meja. Itu pun kalau dikasih saus mungkin. Semua yang bersayap dimakan kecuali pesawat. Nah saudara bayangkan, nah disinilah terjadi perpecahan itu. Jadi Paulus mengkategorikan orang-orang Yahudi itu sebagai orang-orang yang lemah. Nah jadi Paulus itu dia sangat bijaksana bagaimana dia tetap menjaga keseimbangan kedua kelompok ini saudara, luar biasa. Nah
Makanya kalau saudara tadi saya bilang di Roma 14, dia bilang ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kita kembali ke ayat 15. Tadi dia bilang gini, kita yang kuat. Apa maksud kita yang kuat? Kita yang kuat artinya kita yang kuat dalam pemahaman, kita yang kuat akan kebenaran. Saudara yang kuat, yang telah terbukti bisa melewati proses dalam hidup saudara. Saudara dan saya wajib itu artinya saudara dan saya itu harus sungguh-sungguh dan terus menerus menanggung kelemahan atau memberi dorongan, topangan serta dukungan kepada orang-orang yang lemah. Supaya mereka juga bisa bertumbuh dalam Tuhan bersama dengan saudara. Jadi kalau dia bilang kita yang kuat artinya saudara dan saya yang kuat dalam pemahaman, yang kuat dalam kebenaran, saudara yang kuat yang telah terbukti bisa melewati proses dalam hidup saudara. Saudara dan saya itu wajib artinya sungguh-sungguh dan terus menerus memberi dukungan, topangan serta dorongan bagi orang-orang yang lemah supaya kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kalimat sederhananya tuh begini, kita harus mengerti orang lain seumur hidup. Orang Ambon bilang mesti mengerti seumur hidup. Karena disinilah kita akan mempraktekkan belas kasihan dalam komunitas, dalam gereja, dalam rumah tangga. Kalau saudara merasa lebih kuat, lebih dewasa, ya saudara dan saya, kita yang harus mengerti orang lain. Amin. Saudara pernah dengar nggak? Biasa kita bilang begini, masa itu aja nggak ngerti sih? Masa itu saya yang mengerti. Kasar lagi kalau orang Ambon ngomong itu. Paling bodoh juga masa itu saya yang mengerti. Saudara kalau dia pintar pasti dia ngerti. Ya kalau dia bodoh makanya dia nggak ngerti. Orang yang tahu harus mengerti orang yang tidak tahu. Karena orang yang tahu pernah tidak tahu. Tapi orang yang tidak tahu, ya saya yang tahu apa-apa. Jadi bagaimana saudara dan saya mengharapkan orang yang tidak tahu untuk tahu. Makanya kita nggak boleh marah. Saudara dan saya harus belajar mengerti orang lain. Kita tetap apapun yang terjadi, yang dewasa, yang kuat harus mengalah. Supaya terjadi kerukunan. Karena kita mengerti. Kalau orang Ambon bilang mengerti dan mengerti itu beda. Harus bilang karena kita mengerti. Tapi kalau karena saya mengerti, itu lain. Jadi saudara dan saya kita punya kewajiban secara spiritual dan secara moral di hadapan Allah untuk menanggung mereka yang lemah secara rohani dan bukan menarik diri dan menghakimi mereka. Tapi kita harus bahu-membahu membawa mereka yang lemah supaya mereka tetap bisa berdiri sama-sama dengan kita dalam pertumbuhan rohani. Yang tadi saya bilang supaya ada kerukunan itu. Makanya kalau istri belum mengerti ya dipahami. Kalau rekan dalam pelayanan belum mengerti, belum dewasa, ya kita harus pahami. Tadi pagi saya sampaikan, kadang-kala kita suka bersungut-sungut. Ya saya juga begitu. Kan saudara pernah ketemu enggak? Saudara bilang gini, paling enggak tahu berterima kasih. Masa enggak ngomong terima kasih sih? Ada orang itu yang dia enggak bilang terima kasih. Buat dia biasa aja, tapi saudara kayak, masa sudah 2 hari enggak ngomong terima kasih? Tapi mau marah gimana orang dia nggak ngerti? Betul apa benar? Kadang-kadang kita tuntut yang memang dia belum mengerti. Saya bilang kan kadang-kadang ada suami-suami itu yang suka mau waktu dia mau ke pelayanan terus istrinya bikin dasi keren lalu udah berharap nanti istri saya begitu. Lalu dia tuntut. Saudara, dulu waktu saya mulai dijadwalin buat khotbah gitu, saya juga berharap pagi gitu mau pergi terus istri datang, Pak ayo sini didoakan, ditumpangin tangan. Tapi enggak tuh. Lalu saya kadang-kadang jengkel, masa ini mau pergi pelayanan enggak? Topang ke apa ke? Tapi buat dia itu enggak penting. Buat dia waktu saya keluar baru dia masuk kamar berdoa.
Jadi beda. Nah, kadang-kala kita nuntut hal-hal yang ya kita harus ngerti karena memang stylenya sudah begitu. Jadi jangan saudara telan paku cuma gara-gara tuntut yang gak bisa. Haleluya. Mari kita belajar mengerti orang lain. Kalimat berikut dari Roma 15 bilang gini, jangan mencari kesenangan sendiri. Maksudnya apa? Jangan lelah, jangan bosan sampai mereka sampai pada titik di mana mereka harus mengerti. Kita nggak boleh lelah, nggak boleh bosan. Galatia 6 ayat 2 bilang, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita memenuhi hukum Kristus jika kita menanggung beban satu sama lain. Jadi jangan kritik atau merendahkan. Tapi mari kita menanggung beban satu dengan yang lain. Ini yang penting. Saudara tangkap ini. Siapapun dia yang lemah yang Tuhan tempatkan dalam keluarga, baik di rumah maupun di gereja atau dalam komunitas atau dalam pelayanan, maka kita harus bahu-membahu membawa mereka dalam jalan yang telah kita lalui. Siapapun dia yang lemah yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, di dalam komunitas maupun di rumah saudara dan saya harus bahu-membahu membawa mereka kepada jalan yang saudara dan saya sudah lewati itu. Sebab tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan tempatkan saudara dengan orang-orang itu dalam komunitas saudara. Tuhan gak mungkin iseng. Karena Tuhan tahu lewat saudara dia harus mendapat sesuatu. Ada sesuatu dalam saudara yang mau Tuhan impartasikan kepada orang lain lewat kehidupan saudara. Dan saudara akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Satu waktu di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, 6 bulan saya kasih kamu dengan dia. Kamu bikin apa sama dia? 6 bulan sudah dia di rumah sakit dan kamu tahu. Tapi kapan terakhir kamu bilang Yesus mengasihimu? Haleluya. Saudara kan tidak mungkin saudara dalam satu komunitas, terus saudara sendiri yang dewasa, terus yang ini terus anak-anak dan saudara terus bermain dan saudara yang paling hebat dari mereka. Dan ini terus yang bayi terus, enggak mungkin. Harus kan kita bertumbuh sama-sama. Saudara pun gak mau main sama bayi. Saudara pasti mau yang sebaya dengan saudara. Amin. Dalam kehidupan rohani pun harus begitu. Jadi kita yang kuat harus menanggung yang lemah. Artinya saudara dan saya harus mengerti orang lain. Itu harga mati. Yang kedua. Kalau yang pertama kita yang kuat menanggung yang lemah. Artinya kita mengerti orang lain. Yang kedua, kita yang kuat harus membangun yang lemah. Roma 15 ayat 2. Dia bilang begini. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangun. Apa maksud kesenangan untuk kebaikan? Artinya ini saudara. Saudara dan saya harus memberi diri atau rela untuk kepentingan orang lain dengan mendorong mereka untuk kebaikan mereka. Tetapi satu hal ini. Kita tidak bisa mendorong orang yang lemah mengubah cara hidupnya sebelum mereka siap. Saudara dan saya tidak bisa mendorong orang yang lemah untuk mengubah cara hidup mereka sebelum mereka siap. Itu yang kemarin Bapak Gembala bilang. Bahwa ketaatan itu harus lahir dari kehendak bebas. Tidak bisa karena dipaksa-paksa. Tuhan saya tidak paksa kita kok. Masa kita mau paksa orang lain. Amin. Roma 8:28 bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Artinya gini, interaksi saudara dan saya terhadap orang lain di dalam komunitas harus selalu mendatangkan kebaikan bagi pertumbuhan saudara-saudara kita. Setiap interaksi kita dengan orang-orang dalam komunitas kita harus selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Nah, pertanyaannya, interaksi saudara dengan rekan dalam komunitas apakah membawa kebaikan atau menjadi sandungan? Interaksi kita membawa orang semakin dewasa atau semakin orang menjauh dari Tuhan. Nah, mari kita cek sekian tahun interaksi kita di dalam komunitas kita apakah membawa pertumbuhan bagi orang lain atau malah membawa mereka meninggalkan komunitas. Karena tadi dari awal saya bilang gereja ini sudah 31 tahun. Usia yang cukup matang. Harusnya selalu dimanapun kita ada, kita selalu menjadi berkat. Amin. Dan memang saudara, untuk orang bertumbuh itu kita butuh kesabaran. Gak ada orang bertumbuh dalam satu malam. Kalaupun dia bertumbuh dalam satu malam, dia cuma jadi jamur. Tapi kalau untuk jadi pohon, itu perlu waktu. Gak ada dalam satu malam jadi.
Yang jadi itu cuma jadi jamur saja. Tapi pertanyaannya begini, coba saudara tenang dan saudara cek setiap minggu kita beribadah di tempat ini, setiap minggu kita ada di komunitas, satu pertanyaan. Saudara uji dalam hati termasuk saya, apakah hari ini hati kita masih adakah untuk membangun orang lain? Adakah dalam hati saudara hati yang rindu untuk membangun orang-orang di sekitar saudara? Waktu dalam komunitas duduk sama-sama, adakah saudara punya kerinduan teman di kantor Tuhan? Kita rindu minggu depan dia datang gereja dengar firman Tuhan. Atau saudara duduk kongko-kongko, saudara duduk minum kopi, tapi gak ada kerinduan untuk orang mengalami Tuhan. Malah kita bawa orang jauh dari Tuhan. Sebab kerinduan Tuhan adalah setiap jiwa diselamatkan. Dan kalau ada Tuhan dalam kita, pasti kerinduan kita juga sama dengan Tuhan. Rindu orang diselamatkan. Nah, pertanyaan masih ada gak sampai hari ini kerinduan orang diselamatkan di dalam kita? Atau kita cuma sibuk dengan pencapaian kita sibuk dengan memamerkan semua yang kita punya atau yang sedang kita capai hari ini? Mari kita cek. Waktu udah gak banyak saudara. Hati itu cuma bisa kita dapat kalau kita mengalami jumpa. Pergi ibadah pun belum tentu mengalami jumpa. Jumpa teman ya bisa. Tapi hanya jumpa Tuhan yang membuat hati Tuhan itu terkonek dengan hati kita untuk kita rindu orang lain diselamatkan. Jangan puas kalau di komunitas saudara cuma 3-4 orang. Jangan puas kalau saudara memang berprestasi di kampus, di sekolah, di kantor, tapi gak ada jiwa yang diselamatkan. Mari hari ini minta hati itu kembali dari Tuhan. Karena saudara pun itu hasil doa orang lain. Gak ada kita yang tiba-tiba langsung. Itu ada doa-doa yang datang. Ada orang-orang yang datang memberitakan Yesus bagi saudara. Lalu saudara diselamatkan. Lalu apa kontribusi saudara bagi jiwa-jiwa yang lain? Haleluya. Jadi mari, Galatia 1 ayat 10 bilang, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saudara dan saya mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau kesukaan manusia, ya udahlah pokoknya terserah mau jadi apakah. Tapi kalau kesukaan Allah ya cuma satu, jiwa diselamatkan. Itu kesukaan Tuhan. Jadi memang saudara dan saya kita harus tetap harga mati. Kita harus panjang sabar untuk orang lain diselamatkan. Bukankah itu juga yang Yesus lakukan buat kita, amin? Dia turun cari kita yang pemberontak. Lalu dia angkat kita, selamatkan kita. Itu pun harus menjadi bagian tanggung jawab saudara dan saya untuk bawa orang lain diselamatkan. Mari kita lanjut. Roma 15 ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah saudara, Roma 15 ayat 3 ini bagian terakhir ini Paulus mengutip dari Mazmur 69. Beberapa Mazmur yang sering memang dikutip dalam Perjanjian Baru. Nah saudara, Mazmur Daud ini memiliki referensi langsung kepada Daud pada zamannya, tetapi juga memiliki penggenapan kepada putra Daud yaitu Kristus sendiri. Nah saudara bisa lihat apa yang Paulus kutip dalam Mazmur 69 ayat 10b ini. Firman-Nya katakan, dan kata-kata yang mencerca engkau telah menimpa aku. Ini kan Daud yang bilang. Nah ini adalah kata-kata awalnya mengacu kepada Tuhan dan kemudian kepada Daud dan pada akhirnya juga kepada Kristus. Jadi Kristuslah menjadi titik utamanya. Jadi saudara bisa lihat Mazmur 69 ini sangat berpusat pada Kristus karena ini dikutip dalam Perjanjian Baru. Coba kita lihat sama-sama Mazmur 69 dari A-nya. Mazmur 69 ayat 10. Situ dia bilang, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dan kata-kata yang mencerca engkau telah menimpa aku. Saudara, ini kan Daud bilang, dia bilang cintanya akan kemuliaan Tuhan menyebabkan semua celaan itu menimpanya. Dan saudara kalau lihat,
Ayat ini juga dikutip dalam Yohanes 2 ayat 17 saat Yesus membersihkan bait Allah karena cintanya kepada Tuhan membuat semua itu Bapa dicela. Nah, saudara bisa lihat satu contoh lagi dalam Mazmur 69 ini ayat 22. Mazmur 69 ayat 22, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu itu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, saudara, Mazmur 69 ayat 2 ini penting karena ayat ini dikutip dalam 4 Injil. Di dalam Matius 27, Markus 15, Lukas 23, dan Yohanes 19. Di mana mereka menawarkan empedu atau anggur asam yang bisa mematikan kemampuan mental dan mengurangi kesadaran seperti rasa sakit. Jadi itu seperti kasih morfin. Tetapi Yesus menolak semua obat-obat yang mengurangi rasa sakit dan dia tetap memilih menyerahkan nyawanya. Saudara bayangkan. Mazmur 69 ini, saudara bisa lihat bagaimana kesinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa gunanya Yesus rela mati? Semua cuma satu, demi kebaikan pertumbuhan rohani saudara dan saya. Gak ada yang lain. Kalau Yesus saja menerima saudara yang lemah, saudara dan saya pun harus terima mereka yang lemah. Amin. Bukan coret mereka dari hubungan, bukan coret mereka dari komunitas. Gak bisa saudara, ini sudah harga mati. Yesus menanggung semua, bahkan dia menolak yang menghilangkan rasa sakit supaya dia bisa menanggungnya. Kan dia memberi contoh bagi saudara dan saya. Mungkin saudara sudah bilang, Pak, saudara mungkin sudah korbankan waktu buat pelayanan, korbankan uang, korbankan tenaga. Pertanyaannya, apakah saudara juga sudah bisa mengorbankan perasaan bagi orang lain? Kadang yang berat untuk kita itu mengorbankan perasaan. Padahal saudara dan saya harus rela untuk korban perasaan demi orang lain bertumbuh. Hal ini memang dituntut demi kesatuan. Haleluya. Nah, di ayat 4 dia bilang begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Apa yang ditulis dahulu? Ya tadi itu semua yang ada di perjanjian lama itu. Ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Semua yang ditulis dahulu itu menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang dialami oleh bapak-bapak terdahulu. Apa yang dialami oleh Nuh, oleh Musa di padang gurun 40 tahun. Yusuf waktu dijual oleh saudara-saudaranya. Daud waktu dikejar. Mereka tetap kuat dan mereka bisa memberi kekuatan kepada orang lain. Mereka sanggup lewati semua tekanan-tekanan itu. Makanya dibilang apa yang dibuat terdahulu itu bisa menjadi satu mendorong saudara untuk tetap tekun. Apa itu tekun? Bisa bertahan dalam tekanan dan kesulitan. Jadi pengalaman-pengalaman di perjanjian lama itu bisa menjadi contoh bagi saudara. Bahwa kalau mereka kuat, mereka bisa. Apalagi sekarang ada Roh Kudus dalam kita. Saudara dan saya juga bisa. Karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Karena itu saudara, untuk kita bisa bertahan gak ada yang lain. Cuma firman. Firman yang bisa bikin kita kuat. Firman itu kekuatan Allah. Firman bikin saudara kuat. Karena saudara kuat, saudara yang lemah bisa menguatkan juga orang lain. Haleluya. Jadi kekristenan itu bukan agama yang hanya saudara bisa ikut lewat Zoom atau online bagi saudara yang di Ambon. Ya, kalau saudara online ini bagi jemaat-jemaat kita, orang-orang yang di luar Ambon. Itu khusus online. Saudara yang di Ambon, saudara harus sama-sama beribadah. Kita harus terikat satu dengan yang lain. Gak bisa cuma di kamar, angkat kaki. Kita harus ada dalam persekutuan. Karena kita telah disatukan oleh Roh Allah, karena itu kita juga harus saling mendukung satu dengan yang lain. Kita gak bisa berinteraksi di online. Online ini bagi jemaat yang ada di luar Ambon yang telah memilih bertumbuh bersama dengan saudara dan saya di Ambon. Tapi bagi saudara yang di Ambon, saudara kudu harus ibadah. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Karena kita gak cukup kuat untuk hidup sendiri-sendiri saudara. Saudara gak kuat, saya gak kuat, kita perlu orang lain. Jadi poin yang pertama, yang kuat harus menanggung yang lemah. Artinya yang kuat harus mengerti orang yang lemah. Kalau sudah mengerti, yang kedua yang kuat harus membawa mereka kepada pertumbuhan. Kita harus sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga,
terimalah seorang akan yang lain. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kata menerima artinya menyambut atau menerima dengan ramah dan bukan dengan terpaksa. Kristus tidak terpaksa menerima kita, setiap hari tangannya terbuka untuk menerima saudara dan saya. Dan ini adalah perintah yang harus dilakukan kontinu dalam hubungan kita satu dengan yang lain setiap hari. Kita harus menerima satu dengan yang lain setiap hari. Dan membawa mereka ke arah yang lebih baik. Yang tadi saya bilang, artinya orang yang bergaul dengan kita harus semakin hari semakin baik. Nah, saudara lihat satu kata ini. Kata satu sama yang lain. Ada beberapa ayat yang saya rangkumkan satu kaligus dalam satu slide. Karena kalau baca semua sampai Natal hari kedua belum habis. Tapi biar teman-teman munculkan. Saudara bisa lihat dalam Yohanes 13 ayat 34. Tuhan berikan perintah baru untuk kita saling mengasihi. 1 Korintus 12. Supaya tidak terjadi perpecahan harus saling memperhatikan. Galatia 5. Layanilah seorang akan yang lain. Galatia 6. Bertolong-tolong menanggung bebanmu. Efesus 4. Tunjukkanlah kasih dalam saling membantu. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah satu dengan yang lain. Kolose 3, sabarlah kamu seorang akan yang lain. 1 Tesalonika 5, nasihatilah seorang akan yang lain. Ibrani 3, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ibrani 10:24, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia. Nah saudara, begitu banyak ayat-ayat yang berteriak bagi saudara bahwa kita tidak bisa melupakan orang lain di sekitar kita. Begitu banyak ayat yang saya tampilkan buat saudara hanya mau bilang bahwa saudara dan saya tidak bisa melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa tutup mata dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri saudara. Kita tetap butuh orang lain. Satu waktu orang lain juga butuh saudara. Saudara gak usah minder. Karena tetap kita pasti dibutuhkan juga orang lain dan orang lain juga butuh kita. Gak bisa sendiri kita. Kita butuh orang lain dan orang lain juga butuh kita. Apa tujuan akhir dari seluruh pola ini? Cuma satu, supaya Tuhan dimuliakan. Bukan untuk kebanggaan kita. Jika tujuan kita untuk Tuhan dimuliakan, maka kita tidak boleh terjebak dalam pertikaian atau perbedaan pendapat atau pertengkaran terutama tentang hal-hal yang sepele. Sebaliknya kita harus menerima satu dengan yang lain seperti Kristus telah menerima kita. Jadi kita ini bukan pemecah, tapi kita pemersatu tubuh Kristus. Haleluya. Saudara dan saya harus bisa menerima dan saudara, harga mati saudara tetap harus hidup rukun dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu kita harus berdoa buat komunitas kita, buat keluarga kita, buat gereja kita. Supaya kita punya spirit unity itu harus kuat. Saudara kita mesti punya spirit unity, kesatuan tuh harus kuat. Jangan mau dipecah belah. Jangan merasa hebat sendiri, nggak bisa. Kita perlu sama-sama. Kuatkan spirit unity ini. Karena iblis selalu mau bikin kita untuk kita nggak satu. Karena kesatuan itu kekuatan. Suami istri itu kekuatan kesatuan. Komunitas itu kekuatan. Nggak bisa sendiri kita saudara. Sekalipun saudara lemah, tetap apapun yang terjadi ada titik juga yang saudara kuat. Saudara yang kuat sekuat apapun pasti ada titik yang kita lemah. Jadi tetap kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Haleluya. Satu kata terakhir yang saya mau bilang buat saudara. Teman-teman tim musik boleh ada di sini. Saudara, saudara dan saya, kita tidak dapat lari dari perbedaan. Saudara mau pergi kemanapun, tetap di situ. Saudara mau pindah gereja, saudara mau pindah kota, saudara mau ganti pasangan, saudara mau pindah komunitas, saudara mau kemana saja, tetap pasti ada perbedaan di situ. Setiap tempat pasti ada perbedaan. Satu hal yang saudara dan saya harus tetap memilih, untuk saudara dan saya tetap memilih melakukan kebenaran dengan hidup dalam kerukunan dan harus hidup harmonis.
Itu harga mati. Kita tidak bisa lari dari perbedaan. Saudara mau kemana saja pasti ada perbedaan. Amin. Tapi satu yang kita harus ambil keputusan. Kita harus hidupi kebenaran dengan harus hidup rukun. Kalau kita masih ada nafas, Tuhan pasti kasih kesempatan. Jam pulang ke rumah Bapa dengan persoalan hubungan yang terputus. Kita nggak tahu besok jadi apanya kita. Kita nggak tahu kita SK keluar kapan. Kita nggak tahu. Jangan pikir saudara dan saya masih muda. Kita layani minggu lalu masih muda kok 38 tahun dipanggil pulang. Kita layani 96 tahun dipanggil pulang. Bukan soal usia. Tapi waktu yang sedang Tuhan percayakan. Saudara maksimalkan. Jangan isi waktu itu terbuang cuma dengan hubungan-hubungan yang rusak. Harga mati harus rukun, saudara. Harga mati harus rukun. Kalaupun harus korban perasaan, gak apa-apa. Daripada nanti kita tertolak di sana. Haleluya. Karena itu saudara dan saya harus lakukan segala upaya supaya kita bisa panjang sabar. Supaya kita tidak memutuskan hubungan itu. Itu kan butuh sabar untuk hadapi orang-orang yang seperti itu. Tapi ingat, kita yang kuat tetap harus menanggung yang lemah. Kita yang kuat harus membangun. Dan kita tetap harus hidup rukun satu dengan yang lain. Saya berharap ini menjadi sesuatu yang kembali membuka mata kita. Hal yang sederhana. Siapa tahu sudah 1 tahun gak bicara. Sudah bertahun-tahun gak pernah kunjungan ke rumahnya. Kemarin saya ketemu dengan 2 pasang keluarga. Mereka konflik yang tajam. Tapi waktu kemarin ada satu acara di satu keluarga yang satu. Dan satu keluarga yang satu datang suami istri. Jadi tontonan yang manis. Terus keluarga yang satu bilang, aduh Pak ini yang beta rindu sulama. Saudara, semua orang rindu pemulihan. Semua orang rindu rukun kok. Cuma dong gengsi saja. Biar mulai dari saudara dan saya hari ini.